Nama saya Kateni, saya Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah. Lahir di Tanjung Balai Asahan tahun 1968. Karena latar belakang kami nelayan, walaupun sudah punya rumah dan kebun, karena tidak pandai berkebun atau mengelola, kami tetap merantau karena mertua saya bukan nelayan. Mereka mengingatkan saya untuk berusaha berkebun. Karena sampai kapan kita sanggup jadi pekerja kasar kalau tidak punya kebun, nanti masa tua susah. Maka tahun 1997 saya ikut buka lahan baru di Kandis di Kabupaten Siak 2 hektar. Karena tidak punya modal, sambil merawat kebun kami kerja serabutan. Kadang dibantu istri di kebun, dan kadang kalau ada uang sisa barulah kami gunakan untuk merawat kebun kami. Walaupun banyak tantangan, termasuk hama yang merusak sawit, gajah, kadang ada landa, kemudian babi hutan dan tikus, kami tetap bertahan sampai sekarang menghasilkan. Tahun 2006 kami pindah ke Pujut, Rohil, karena orang tua sakit. Kami merawat mereka. Anak kami sudah 3 waktu itu. Anak-anak sudah sekolah. Mereka sudah membutuhkan biaya yang tinggi. Kami mulai alih profesi, tidak lagi pekerja serabutan, tapi fokus kami buka warung kopi atau gorengan. PT Bani dengan musimasnya yang siap mendampingi petani swadaya. Di tahun 2019 resmilah dibentuk Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Negeri Seribu Kubah oleh IFC dan Musimas, beranggotakan 300 orang. Saya jadi anggota sekaligus jadi ketua. Awalnya saya tidak bersedia karena saya tidak punya latar belakang pendidikan formal. Tetapi teman-teman anggota beraklamasi mengangkat saya jadi ketua. Karena alasan mereka karena saya petani yang sudah mempraktekkan prinsip RSPO. Enaknya jadi petani ini bisa selalu kumpul keluarga karena waktu kita yang ngatur sendiri. Kita bisa ke kebun berdua, kemudian kita bisa bersama-sama anak-anak makan di kebun, atau kalau anak-anak pulang kuliah bisa kita ajak belajar membersihkan kebun, atau lagi kalau yang sudah keluarga pulang bisa kita ajak sama-sama untuk melihat kebun. Asosiasi selalu memberikan pelatihan, memberikan pendampingan teknis dan akses pembiayaan bagi pekebun. Kami juga membantu mereka memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi serta menjembatani dialog dengan pihak-pihak terkait. Kesadaran pekebun kecil mulai meningkat, tetapi masih banyak yang menganggap praktek ramah lingkungan ini hanya menambah biaya. Disitulah tugas kami untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan juga dapat meningkatkan hasil dan pendapatan mereka dalam jangka panjang. Program atau kegiatan apa yang telah dilanjutkan? Kami meluncurkan program pelatihan agronomi modern, menyediakan bibit unggul, dan pendampingan dalam penggunaan teknologi digital untuk memonitor kebun mereka. Inilah telah terbukti meningkatkan hasil panen hingga 20-30%. Kami berfungsi sebagai perantara, memastikan bahwa suara pekebun kecil didengar. Selain itu, kami mengadakan pertemuan rutin dengan pemerintah dan perusahaan untuk menyelaraskan kebutuhan pekebun dengan kebijakan dan pasar. Visi kami adalah menciptakan ekosistem kelapa sawit yang berkelanjutan, di mana pekebun kecil dapat bersaing di pasar global tanpa merusak lingkungan. Misi kami mencakup meningkatkan akses sertifikasi, memperluas teknologi ramah lingkungan, dan memperkuat posisi tawar pekebun kecil. Nah, kemudian untuk petani yang di luar sana yang belum bergabung, marilah kita berbentuk kelompok. Marilah kita bergabung, kita membentuk kelompok, baik asosiasi, baik koperasi ataupun kelompok tani yang berbadan hukum. Gunanya untuk memudahkan kita bila ingin berurusan dengan pemerintah atau mendapatkan PSR dari BPDPKS atau menerima bantuan dari Sapras sehingga bisa berjalan dengan baik. Jadi terima kasih pada seluruh anggota asosiasi dan juga seluruh musimas dan seluruh pendamping